Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Kita masuk bab baru ya, yaitu bab tentang isim nakiro dan isim ma'rifah. Qala Syekh Ar-Ru'aini rahimahullah, babun nakirati wal ma'rifah, bab tentang isim-isim nakiro dan isim-isim ma'rifah. Al-ismu dorbani, isim itu ada dua jenis ya, yaitu menurut ma'rifah nakirohnya, karena nanti ada pembagian yang lain ya, lihat ditinjau dari apa dia. Aduma yang pertama an-nakiroh, pertama isim nakiroh, wahyal aslu, dan ini adalah hukum asalnya, yaitu mayoritasnya ya. Wa yaqulu min syai'in fi jinsihi la yaqtasu bihi wahidun duna akhar. Yaitu setiap isim yang luas pada jenisnya, yang mencakup jenisnya, tidak khusus kepada satu isim saja. Jadi dia masih belum tertentu gitu ya. Nakir itu masih umum, belum tertentu. Cuman kalau dalam usul fikih istilahnya mutlak gitu ya. Dia hanya kepada satu jenis gitu ya. Kalau umum itu kan mencakup semua gitu ya. Karojulin wa farosin wa kitabin. Contohnya satu orang laki-laki dewasa, satu kuda dan satu kitab. Wa taqribuha ilal fahmi an yuqala. Nah ini yang mendekatkan atau sederhananya ya, lebih disederhanakan kepada pemahaman, yaitu bagi pemula, adalah dikatakan an-nakiratu kullu ma saluha dukhulul alifi wa lam alaihi. Setiap isim yang bisa dimasuki alif lam, maka itu adalah isim nakiroh. Karojulin wa mra'atin wa saubin. Contohnya rojulun, imratun, dan saubun. Jadinya ar-rojulu, al-mar'atu, dan as-saubu. Au kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulul alifi wa lam alaihi. Atau yang bisa menempati posisi isim yang bisa dimasuki oleh alif lam. Jadi dia tidak bisa dimasuki alif lam karena selalu mudhaf gitu ya. Tapi dia menempati posisi seperti keadaannya seperti isim yang bisa diberi alif lam. Kadhi contohnya zu ya, ini asma sitah, ini sudah kita bahas. Bimana sohib, artinya sohib. Nah, zu ini tidak bisa menerima alif lam karena selalu mudhof, tapi dia maknanya sohib. Sohib ini bisa menerima alif lam. Qaluhu qala Syekh Al-Husabi hafizahullah, qaluhu wa yal aslu, dia adalah hukum asalnya nakirah itu. Ay walihada qadamaha, oleh sebab inilah beliau kedepankan, yaitu dibahas terlebih dahulu isim nakirah baru isim ma'rifah. Wa inna makanat hiyal asla, hanyalah dia itu hukum asal lindiroji kulli ma'rifatin tahtaha min ghairi aksin, karena setiap isim ma'rifah itu tercakup di bawahnya, tidak sebaliknya. Wa dzalika li annaka la tajidu ma'rifatan illa walaha ismun nakiratun min ghairi aksin. Itu karena engkau tidak bisa mendapati isim ma'rifah kecuali pasti punya isim nakiroh. Tidak sebaliknya, kalau isim nakiroh belum tentu nanti ada isim ma'rifahnya. Tapi isim ma'rifah pasti ada isim nakirohnya. Wa aidan wa inna syai'a awal wujudihi talzamul asmaul amah summa ta'ridu lahu ba'da dzalikal asmaul khosoh kal adami. Demikian juga karena sesuatu itu awal keberadaannya dia itu harus berupa nama yang umum ya. Kemudian baru setelah itu dia punya nama yang khusus. Kal adami misalnya manusia ya. Idza wulida yusamma dzakaron au unsa.
au insanan au mauludan au rodian. Kalau dia dilahirkan baru belum punya nama, dia baru pakai sesuatu yang umum ya, yaitu dinamakan lahir, lahir anaknya laki-laki atau perempuan gitu ya, atau yang lahir anak manusia gitu ya, atau mauludan sesuatu yang dilahirkan, aurodian atau yang menyusui. Nah ini masih umum dia. Wa ba'da dzalika yudau lahul ismu wal kunyah wal laqab. Baru setelah itu dia diberi nama, diberi kunyah, diberi gelar. Nah itu baru menyusul ya. Jadi dia sudah spesifik jadi ma'rifah. Wali'annaha la tahtaju fi dalalatiha ila qarinatin bi khilafil ma'rifah. Karena kalau isim nakirah itu tidak perlu dalam menunjukkan maknanya kepada indikator atau konteks gitu ya. Beda sama isim ma'rifah. Kalau isim ma'rifah dia butuh kepada indikator. Nanti insya Allah kita bahas apa indikatornya masing-masing dari isim ma'rifah gitu ya. Fainaha tahtaju fi dalalatiha ila qarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin aw siratin aw ahdin aw nahwi dzalik. Karena isim ma'rifah itu dalam menunjukkan maknanya butuh kepada indikator takallum yang berbicara ya. Ini domir berarti ya. Khitab sama ghaibah ini juga domir mukhatab, ghaibah domir ghaib. Atau silah ini untuk isim mausul, ahdin ini untuk alif lam ya, atau yang semisalnya. Nanti masih ada yang lain, isyarat ya kalau isim isyarah. Wama yahtaju far'un amala yahtaju. Kalau sedangkan yang perlu itu cabang dari yang tidak perlu. Jadi far'un ini khobar ya bagi ma-nya mubtada. Ya dia yang otomatis yang tidak perlu ya, tidak perlu qarinah itu dia pokok. Sedangkan yang perlu qarinah dia cabang. Wa qaluhu karajulin wa farasin wa kitabin ay faqul wahidin minha syai'un fi afrodi jinsi. Perkataan beliau contohnya rajulun, farasun dan kitabun, yaitu setiap dari contoh ini mencakup jenis individu jenisnya ya. Ala taro anna lafdha rajulin yutlaku ala kulli dzakarin balikin min bani Adam. Tidakkah engkau mengetahui bahasanya lafaz rajul ini bisa diperuntukkan bagi setiap laki-laki yang sudah balik dari kalangan Bani Adam. Semuanya bisa dinamakan rajulun. Wala yaqtasu bi rajulin muayyan min afrodi jinsir rijal. Tidak khusus kepada laki-laki tertentu ya, yang dari individu jenis ar-rijal. Wa misluhu faros, contohnya juga kuda ya, wa kitabun dan kitab. Fainahuma syai'ani fi afrodi jinsaihima. Karena keduanya itu mencakup secara luas kepada individu jenis keduanya. Falafdu faros yutlaku ala kulli fardin min afrodil khail. Misalnya faros kuda ya. Ini bisa diperuntukkan untuk semua individu dari individu kuda. Yang penting dia kuda gitu ya, maupun baik itu warnanya apa saja, jenisnya apa saja, maka dia bisa dinamakan kuda. Tapi belum tertentu, belum ditentukan mana kudanya. Walafdu kitabin yutlaku ala kulli fardin min afrodil kutub. Sedangkan lafaz kitab bisa diperuntukkan untuk semua individu dari individu kitab ya. Semua kitab bisa dinamakan kitabun. Wala yaqtasu lafdun wahidun min huma bi wahidin min afrodi jinsi. Tapi dia belum dikhususkan ya. Lafadznya tersebut, lafadz faros sama kitab, belum diperuntukkan bagi individu jenisnya, anggota-anggotanya ya. Qaluhu wa taqribuha ilal fahmi ay taqribu haddin nakirati ila fahmil mubtadi. Perkataan beliau dan taqribuha ilal fahmi yaitu mendekatkan
definisi nakirah kepada pemahaman pemula. Jadi sini disebutkan pemula ya. Nah mubtadi ini bisa pakai ya, bisa pakai hamzah ya, bisa mubtadi, bisa mubtadi. Wa qaluhu ka rajulin wa imra'atin wa saubin, perkataan beliau seperti rajul, imro'ah dan saub. Ay fadil alfadun wa nahbuha nakiratun liannaha solihatun lidukulil alifi walam al mu'arifati alaiha. Yaitu lafaz-lafaz ini dan semisalnya adalah isim-isim nakirah karena dia bisa dimasuki alif lam yang memakrifahkan. Ya alif lam itu kan ada yang memakrifahkan, ada yang tidak ya. Nah ini khusus yang memakrifahkan. Fayuqalu maka dikatakan ar-rajulu al-mar'atu as-saubu. Jadi imra'atun kalau dikasih alif lam hamzah wasalnya hilang ya. Bacanya jadi al-mar'atu, mimnya di fathah. Tadinya kan disukun. Fa in kana al-ismu la yaqbalu alif wa lam ka Zaidin wa Amrin wa Bakrin wa nahwiha. Kalau isim tidak bisa menerima alif lam seperti Zaid, Amr dan Bakar ya. Ini nama-nama orang ya. Kalau nama orang itu tidak bisa diberi alif lam ya. Ini nanti insya Allah kita bahas. Au yaqbaluha walakin la tu'assiru fil ta'rif, atau bisa menerima. Nah, kalau yang bisa ini dia sama iya, tidak dikiaskan tapi menurut apa yang didengar dari orang Arab. Jadi ada yang nama orang pakai alif lam, tapi alif lamnya ini tidak memarifahkan, karena kalau alif lamnya dihapus dia masih tetap ma'rifah gitu ya. Contohnya Haris, Abbas dan Dohak. Kalau yang biasa dipakai itu Fadl ya, lebih seringnya itu Haris, Abbas sama Fadl. Kalau di sini pakai Dohak. Wanawiha falaisa binakiratin, dan yang sejenisnya maka bukan isim nakiroh. Ketika alif lamnya dihapus dia bukan isim nakiroh. Jadi ini lafaz sering pakai alif lam ya, al Haris, al Abbas ya, ad-Dohak, al Fadl. Faidah min alamatin nakirati aidan dukhulu ruba alaiha. Nah ini ada tambahan faidah. Ini sama seperti di al-Kawakib ad-Duriyah ya. Tanda nakiroh yang lain ya. Tanda nakirohnya juga adalah bisa dimasuki rubah, karena rubah hanya bisa masuk kepada isim nakiroh. Kemudian kam khobariyah. Wa wukuha halan wa tamyizan wasman lilan nafiyati lil jinsi. Kemudian selanjutnya dia biasa sebagai hal, tamyiz atau isim la nafiyah lil jinsi. Begitu juga khobar ya, khobar la nafiyah lil jinsi itu juga nakiroh. Nah contohnya ruba rojulin karimin lakituhu. Nah disitu ada rojulin nakiroh dia. Kam abidin malaktu. Abidin dia ma'rifah, nakiroh. Nah ini malaktu atau malakta ya, nanti tergantung maknanya. Zaidun dohikan, dohikan ini hal ya, jadi dia nakiroh. Istaro itu isrina kitaban, kitaban tamyiz dia nakiroh. La rojula qaimun, ini isim dan khobarnya nakiroh. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.